dan Kak Sheba di Sidang Anak-anak. Adik-adik di rumah, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukacita seperti Kak Ica dan Kak Sheba sekarang. Ya kan Kak Sheba? Betul banget. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sidang kita, yuk kita sama-sama menyeru nama Tuhan dan juga berdoa. Nah adik-adik di rumah ikutin Kak Sheba ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih bisa sidang anak-anak. Maka dari itu Tuhan, dapatkan hati kami, hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Juga Tuhan, dapatkan telinga kami, jadi telinga seorang murid, telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, dapatkan mulut kami, boleh memuji nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Sekarang kita akan berkidung dengan judul Allahku Perkasa. Adik-adik, sekarang Kak Kesha akan bercerita. Sebelum Kak Kesha memulai cerita, kita doa bareng-bareng yuk. Adik-adik di rumah, lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita. Dapatkanlah kami memiliki sikap yang tepat. Dapatkan juga telinga kami menjadi telinga yang dengar-dengaran. Kiranya melalui cerita hari ini, Tuhan, kami semakin menjadi anak-anak yang dipenuhi oleh firman dan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Kesha akan bercerita tentang seorang yang bernama Yusuf. Di dalam perjanjian lama ada seorang bapak yang bernama Yakub. Dia memiliki 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yusuf adalah anak laki-laki yang ke-11. Ketika Yusuf masih muda, masih berusia 17 tahun, ia biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sesampainya di rumah, Yusuf selalu mengadukan segala kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya kepadanya. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, sehingga Yakub menyuruh membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Suatu hari Yusuf mendapatkan satu mimpi. Di dalam mimpinya ini, ia melihat bahwa ia bersama saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu berkas-berkas gandum milik saudara-saudara Yusuf datang mengelilingi berkas gandum milik Yusuf dan sujud menyembah berkas gandum milik Yusuf. Setelah saudara-saudara Yusuf mendengar apa yang diceritakan oleh Yusuf, mereka membenci Yusuf
dan tidak mau menyapanya dengan ramah karena mereka beranggapan bahwa Yusuf ingin menjadi raja di antara mereka dan ingin berkuasa atas mereka. Mendengar itu, Yusuf pun menjadi sedih dan Yusuf pun mendapatkan mimpi yang kedua. Di dalam mimpinya yang kedua ini, ia melihat ada matahari, bulan, dan ke-11 bintang datang sujud menyembahnya. Mimpi ini memiliki arti bahwa ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya menyembah kepada Yusuf. Mendengar mimpi Yusuf yang kedua ini pun, saudaranya makin membenci dan memiliki niat yang jahat kepada Yusuf. Lalu pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf pergi ke suatu tempat yang jauh. Mereka pergi mencari padang rumput yang baru untuk memberi makan kambing domba mereka. Yakub pun menyuruh Yusuf untuk melihat bagaimana keadaan saudara-saudara Yusuf. Ketika Yusuf hampir sampai kepada saudara-saudaranya segera mengetahui bahwa itu adalah Yusuf karena Yusuf mengenakan jubah yang maha indah. Maka dari itu mereka pun memiliki niat yang jahat. Mereka ingin membunuh dan melemparkan Yusuf ke sebuah sumur. Tetapi dari salah satu saudara-saudara Yusuf, yang bernama Ruben, dia memberikan satu usulan bahwa hanya melemparkan Yusuf ke dalam sumur dan tidak membunuhnya. Maka dari itu ketika Yusuf sampai kepada mereka, Yusuf pun segera dilemparkan ke dalam sumur. Ketika saudara-saudara Yusuf sedang makan, datanglah segerombolan orang Ismail yang berkendaraan unta di padang gurun atau sering dibilang kafilah Ismail. Maka dari itu Yehuda pun mengusulkan untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Tetapi ketika Ruben sampai dan mendapati bahwa Yusuf telah dijual, dia sangat menyesal dan kecewa terhadap apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf yang lain kepada Yusuf. Maka dari itu, saudara-saudara Yusuf pun segera mengambil jubah Yusuf yang maha indah itu dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing itu dan membawanya kepada Bapak Yakub. Ketika Bapak Yakub mendapati bahwa jubah yang maha indah itu adalah milik anaknya, ia sangat sedih sehingga ia mengoyakkan atau merobek jubahnya yang menandakan bahwa dia sedang berkabung, dia sedang bersedih. Dia sangat sedih karena anak kesayangannya sudah mati. Ia bahkan sampai mengatakan bahwa dia akan berkabung atas kematian Yusuf sampai ia mati. Lalu bagaimana keadaan Yusuf? Ternyata kafilah Ismail membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya kepada seorang yang bernama Potifar. Ia adalah pengawal istana raja, juga kepala pengawal raja. Di sana Yusuf menjadi seorang budak. Ketika Yusuf di Mesir, dia beranggapan bahwa ketika ia di rumah bersama bapaknya, ia adalah anak yang paling disayang. Ia sering dilayani oleh banyak orang. Terhadap cerita ini, kita boleh melihat apakah Tuhan menyayangi Yusuf. Adik-adik, Tuhan sangat mencintai Yusuf. Tuhan ingin menjadikan Yusuf sebagai raja atas Israel dan memberkati umatnya. Namun untuk menjadi raja, Yusuf harus melewati banyak proses. Yusuf harus didisiplinkan, dididik, dan dilatih sehingga dia bisa menjadi raja. Sama seperti sebuah tanah liat. Tanah liat tidak berharga. Maka dari itu Tuhan mau membentuk tanah liat, mau membentuk Yusuf menjadi sesuatu benda yang berharga. Dari ini kita boleh melihat bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang kita alami bukanlah sesuatu yang mengecewakan, tapi itu adalah sesuatu yang Tuhan aturkan supaya membuat kita menjadi lebih berharga. Cerita Kak Kisha sampai di sini ya. Cerita dari Kak Kisha tadi seru ya. Kak Kisha menceritakan tentang kisahnya Yusuf. Nah, kita harus belajar menjadi orang yang mengucap syukur di atas setiap situasi yang Tuhan aturkan. Tak perlu percaya bahwa apa yang Tuhan aturkan kepada kita adalah yang terbaik. Adik-adik, kita sudah mau menutup sidang anak-anak kita hari ini. Tapi Kak Vita mau ajak kita semuanya hafalan. Ikutin Kak Vita hafalan ya. Hafalan kita hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 6. Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesat orang
yang diakuinya sebagai anak. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutupi sidang anak-anak kita hari ini, Kak Vita mau ajak kita semuanya berdoa. Ikutin Kak Vita berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami bisa belajar, menjadi anak-anak yang bisa melihat Tuhan bahwa hari ini setiap situasi yang Tuhan aturkan adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Tuhan Yesus, jagalah penghidupan kami hari demi hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Amin. Sampai ketemu di sidang berikutnya. Bye-bye.